Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini, saya dan teman saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas dari pemodelan sistem. Pada tugas ini, kami akan mensimulasikan penggunaan dari aplikasi PowerSlim. Oke, next. Oke, sebelum masuk ke presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Adi Stasya, dengan NIM 21103120048, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Raditya Hussein Hadi dengan NPP 21103120067. Oke, next. Oke, adapun tema yang kami buat yaitu membuat model sistem dinamis kemampuan produksi ikan di Gorontalo terhadap pertumbuhan penduduk. Mungkin kita langsung masuk aja ke di sini ada data masukan untuk tahun dasar 2025. Oke, di sini ada konstanta dan variabel dan juga nilai. Nah, untuk datanya ini kami dapatkan dari BPS di Gorontalo. Nah, untuk jumlah penduduk yang kami dapatkan di data BPS Gorontalo itu sebesar 1.171.681. Lalu untuk proyeksi laju kelahiran, kami mendapatkan 1,16% atau kami desimalkan menjadi 0,0116. Lalu untuk proyeksi laju kematian, itu kami mendapatkan 0,4%, lalu kami jadikan menjadi desimal sebesar 0,004. Lalu untuk luas total area penangkapan itu sebesar 50.500 km persegi. Lalu untuk produksi ikan per kilometer perseginya itu sebesar 2,21 ton per kilometer persegi. Lalu untuk perkiraan laju perbaikan produksi ikan, di sini kami mendapatkan 0,048%, atau jika desimalkan menjadi 0,00048. Lalu untuk perkiraan laju penyusutan produksi ikan, di sini kami mendapatkan sebesar 0,053%, atau jika didesimalkan menjadi 0,00053. Oke, mungkin di sini kita masuk ke pengaplikasian dari PowerSim-nya. Oke, mungkin ini untuk model pertama, kita akan mentransformasikan ke dalam suatu sistem model simulasi. Di sini kita menggunakan aplikasi PowerSim. Untuk model pertama itu berkaitan dengan pertumbuhan penduduk. Nah, ini tadi kita udah buka aplikasinya, lalu kita klik icon level, lalu di sini kita beri nama menjadi penduduk. Oke, lalu ini kita klik icon red, lalu digunakan untuk mewakilkan nilai menambah penduduk untuk kelahiran dan kematian. Nah, kalau misalkan ini kan menuju penduduk, itu artinya untuk nilainya bertambah. Kalau misalnya berkurang, itu kita arah panahnya keluar ke arah penduduk. Nah, di sini kita ubah namanya untuk red 1 itu menjadi kelahiran dan red 2 menjadi kematian. Oke, setelah itu ini kita tadi klik icon konstanta, lalu untuk namanya kita ganti menjadi populasi penduduk 2025. Lalu di sini kita klik icon konstanta yang lain, kita buat untuk konstanta yang lainnya, itu kita isi di sini namanya menjadi laju kelahiran. Oke, kalau udah, kita buat satu lagi untuk icon konstantanya di sebelah kanan sini, kita ganti namanya menjadi laju kematian. Terus kita klik laju kelahiran, terus kita isi nilainya. Sesuai data di tadi, itu nilai untuk laju kelahiran sebesar 0,0116. Lalu kita klik apply kalau udah. Oke,
Terus hal yang sama kita lakukan untuk laju kematian. Tadi datanya 0,004. Lalu apply, oke. Nah, terus di sini kita klik icon link. Nah, di sini dari laju kelahiran kita arahin menuju ke kelahiran. Terus hal yang sama juga, kita klik icon link lagi. Kita arahin dari laju kematian ke kematian. Oke, kalau udah kita lakuin hal yang sama dari penduduk ke kelahiran. Terus dari penduduk ke kematian. Oke, kalau udah kayak gini, kita isi nilai untuk populasi penduduk 2025-nya. Sini kita klik. Terus untuk data populasinya kita isi sesuai data tadi sebesar 1.171.681. Oke, kalau udah di sini untuk populasi penduduk 2025 itu akan mempengaruhi penduduk. Setelah itu kita klik icon penduduk. Di sini kita pilih opsi populasi penduduk 2025. Oke, kalau udah, oke. Terus kita klik icon kelahiran. Nah, di sini kita akan buat definisinya itu penduduk dikali laju kematian. Sorry, laju kelahiran. Terus kita klik kematian, terus kita isi juga penduduk dikali laju kematian. Oke. Nah, kalau udah, kita ke setting. Nah, di sini kita ke simulation, terus kita ke simulation setting tadi untuk mengubah start time-nya jadi 2025. Terus untuk stop time-nya 2045. Oke, kalau udah, ini masih di simulation setting, kita ke opsi report. Terus untuk itu kita ubah bagian intervalnya jadi 1, terus bagian minor dan majornya, kalau udah kita klik play. Terus kita bikin timetable-nya ini. Kita sesuaiin dulu ukurannya. Terus kita masukin datanya dengan klik icon kelahiran, kematian, sama penduduk. Sini kita perbesar dulu. Kita atur dulu ukurannya. Oke, penduduknya udah masuk. Kita sesuaiin lagi ukurannya. Terus di sini kita mau run, kita pilih opsi simulation tadi, terus kita klik play. Terus datanya langsung muncul kan secara otomatis kayak gini. Terus kita mau bikin time graph, kita klik time graph buat bikin grafiknya. Kalau udah kita buat di sini. Terus kita perbesar dulu, kita atur ukurannya. Nah, nanti kalau udah kita masukin data penduduk dengan ngedrag data dari icon penduduk.
Oke, grafiknya bakal muncul kayak gini. Nah, ini untuk model yang pertama, untuk model penduduk. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya, Rajut. Oke, kita masuk ke model kedua. Untuk model kedua ini kita akan membuat produksi ikan tersebut. Nah, hal pertama yang di sini kita lakukan yaitu membuat level. Di sini kita sesuaikan dulu posisi levelnya dan bisa kita ganti namanya menjadi produksi ikan di Gorontalo. Oke, jika namanya sudah sesuai, kita akan masuk ke langkah selanjutnya. Di sini kita akan membuat flow rate dari si produksi ikan Gorontalo ini. Nah, di sini kita untuk rate yang pertama dan kita buat rate satu lagi yang mengarah keluar dari produksi ikan di Gorontalo. Nah, di sini untuk rate yang satu ini akan menjadi rate yang menjelaskan tentang si produksi ikan tersebut, ditambah dengan teknologi yang ada dan modernisasi dari teknologi yang dilakukan di Gorontalo juga. Nah, untuk rate yang kedua ini kita isi dengan penyusutan produksi ikan di Gorontalo. Maka dari itu tanda panah pada flow rate di sini mengarah keluar ke arah dari produksi ikan di Gorontalo. Oke, langkah selanjutnya kita akan membuat konstanta. Setelah itu kita sesuaikan namanya menjadi laju perbaikan modernisasi. Oke, kita sesuaikan dulu posisinya agar terlihat indikatornya. Langkah selanjutnya kita akan membuat konstanta lagi. Di sini konstanta mesti sebagai laju penyusutan produksi ikan. Oke, setelah itu kita langsung mengisi laju perbaikan modernisasi. Setelah itu kita apply dan kita klik OK. Nah, untuk laju penyusutan produksi pun dilakukan hal yang sama dengan laju perbaikan modernisasi. Oke, jadi kayak kalau udah semuanya udah jadi untuk sementara bakal ini dan selanjutnya kita akan menghubungkan dengan lupa. Bentar. Tolong diikat lagi nanti. Ini namanya apa sih? Tanda panah namanya apa sih? Flow ya? Flow kan ya? Iya. Kayaknya flow chart. Tadi tuh pengen ngomong nanti kita bukan dengan flow chart ya. Bagus dengan flow chart. Ya, lanjut. Mute. Di sini model untuk sementara dari produksi ikan di Gorontalo. Selanjutnya kita akan membuat link dari laju perbaikan modernisasi terhadap perbaikan produksi ikan dengan modernisasi. Hal ini artinya berarti laju perbaikan modernisasi akan mempengaruhi perbaikan produksi ikan dengan modernisasi. Link tersebut juga akan terhadap laju penyusutan produksi dengan penyusutan produksi ikan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya di sini bahwa laju penyusutan produksi dapat mempengaruhi juga penyusutan produksi ikan di Gorontalo. Langkah selanjutnya kita sesuaikan apakah sudah benar untuk sementara. Nah, setelah itu kita akan menghubungkan kembali dengan link. Sini dari produksi ikan di Gorontalo menuju perbaikan produksi ikan dengan modernisasi. Hal ini berarti produksi ikan di Gorontalo dapat dipengaruhi oleh perbaikan produksi ikan dengan modernisasi dan juga dengan penyusutan produksi ikan. Untuk produksi ikan dengan modernisasi kita akan isi definitionnya. Definition di sini kita isi dengan produksi ikan di Gorontalo dikalikan dengan laju perbaikan modernisasi.
Oke, setelah sesuai, kita apply. Di sini muncul peringatan karena memang belum diisi kuantitasnya. Setelah itu kita oke. Hal ini kita lakukan juga untuk penyusutan produksi ikan. Di sini produksi di Gorontalo dikalikan dengan laju penyusutan produksi. Hal yang sama akan terjadi juga karena memang variabelnya belum diisi dengan kuantitas angka di sini. Oke, langkah selanjutnya kita akan membuat auxiliary. Ini auxiliary itu biasanya fungsinya untuk mengalihkan dari dua hal dan dari hal tersebut mempengaruhi hal lainnya. Di sini kita buat auxiliary pertama. Untuk auxiliary ini kita beri nama dengan produksi ikan di tahun 2020. Oke, setelah selesai, selanjutnya kita akan membuat konstanta. Di sini konstanta yang pertama, dan kita ganti namanya juga menjadi luas area penangkapan. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuat konstanta kedua. Sesuaikan dulu, itu ubah namanya. Kita akan menggunakan namanya, mengubah namanya menjadi produk ikan. Di sini kita mengisi luas area penangkapan itu sebesar 50,500 km persegi seperti di data yang sudah ada tadi. Sini kita sesuaikan dulu. Oke, setelah sesuai kita klik apply. Klik oke. Hal yang sama juga kita lakukan terhadap produk ikan. Ini kita tulis bahwa hasilkan kurang lebih 2,2 ton. Nah, selanjutnya kita hubungkan dengan link luas area penangkapan dengan produk ikan di tahun 2025. Dan di sini kita hubungkan juga dengan produksi ikan. Oke, di sini kita sudah menghubungkan produk ikan 2025 dengan produksi ikan di Gorontalo. Selanjutnya, karena masih ada tanda tanya, artinya produksi ikan di Gorontalo ini belum terdefinisi. Maka kita akan melakukan definisi untuk produksi ikan di Gorontalo. Jadi kita akan menggunakan produk ikan 2025, kita klik apply, setelah itu oke. Nah, di sini kita sudah memastikan bahwa nggak ada tanda tanya yang sudah terhubung. Langkah selanjutnya kita akan membuat timetable dari produksi ikan di Gorontalo. Nah, table ini kita sesuaikan lagi biar semua datanya dari 5 dengan 2000 itu semua ya. Dan bisa lihat gitu kira-kira amalan untuk kedepannya itu bagaimana. Nah, di sini semua tahun udah terlihat. Selanjutnya kita masukkan produksi ikan di Gorontalo ke timetable-nya. Di sini masih terlihat belum rapi karena tulisan dari produksi ikan di Gorontalo belum terlihat semua. Kita coba sesuaikan dulu ya. Oke, setelah tabelnya sesuai, kita langsung kolom produksi ikan di Gorontalo. Nggak bisa terlihat ya di sini nilai produksi ikan di Gorontalo berapa. Nah, ini tabelnya udah sesuai. Di sini masih kosong. Selanjutnya buat biar indikatornya terlihat jelas. Oke, sudah sesuai, langsung kita tarik produksi ikan di Gorontalo akan diarahkan ke arah time graph-nya. Nah, di sini kita lihat datanya masih kosong, belum terisi. Memang ini seperti ini karena belum di run. Nah, di sini setelah dia akan mengisi dengan cara mencet menu simulation dan mengklik opsi play. Nah, setelah dipencet opsi play di sini udah terlihat ya datanya dari produksi ikan di Gorontalo tuh per tahunnya berapa, kenaikannya berapa, penurunannya berapa, dan di grafik ini juga dijelaskan produksi ikan di Gorontalo setiap tahunnya kian menurun gitu. Dan berarti berbanding terbalik kan tadi dengan jumlah penduduknya yang tiap tahun naik.
Oke, jadi langkah selanjutnya kita akan membuat auxiliary lagi. Di sini auxiliary-nya berfungsi untuk menjelaskan uh, produksi ikan ini per kapita gitu loh. Dan di sini dipengaruhi oleh produksi ikan di Gorontalo itu sendiri dan jumlah penduduknya juga. Jadi kita akan menghitung produksi ikan per kapitanya, per orangnya gitu. Kebutuhan masing-masing penduduknya itu kira-kira berapa. Nah, di sini langsung kita hubungkan dengan link antara penduduk dengan auxiliary bernama produksi ikan per kapita. Begitu juga untuk produksi ikan di Gorontalo, kita hubungkan ke auxiliary produksi ikan per kapita juga. Di sini masih ada tanda tanya yang berarti belum diisi oleh suatu definisi. Jadi kita akan sesuaikan definisinya. Di sini produksi ikan per kapita akan kita definisikan. Nah, pendefinisian di sini seperti yang kita ketahui pendapat produksi per kapita dipengaruhi oleh produksi ikan di Gorontalo dibagi dengan jumlah penduduk. Setelah itu kita kalikan dengan 1000. Di sini 1000 adalah konversi dari satuan ton ke kilo karena nggak mungkin kan kita hitung konsumsi si orang-orang ini dalam satuan ton kayak mungkin per orang mengonsumsi berapa ton ikan itu karena agak nggak wajar gitu loh dan lebih sulit. Jadi kita pakai satuan sehari-hari yaitu kilogram. Di sini langkah selanjutnya kita akan membuat tem tabel dari pendapatan per kapita tadi. Ini kita sesuaikan dulu sampai semua tahunnya kelihatan ya, bisa kita lihat di video ini. Ya, jika sudah sesuai, saja di sini yang kita masukkan yaitu produksi ikan di Gorontalo. Lupa juga kita agak susah kalau misalnya tabel ke atas. Jadi kita tarik untuk memasukkan variabel-variabel yang mempengaruhi gitu. Ada penduduk, produksi ikan di Gorontalo dan juga hal tersebut sudah dimasukkan, kita kembalikan lagi si timetable-nya ini ke bawah gitu. Ini timetable yang terakhir ini berisi tentang kesimpulan-kesimpulan dan tadi juga produksi ikan per kapitanya juga. Ini setiap kolomnya kita sesuaikan lagi biar isinya jelas apa. Ini produksi ikan di Gorontalo di sini dalam satuan ton. Ya kita sesuaikan lagi. Sini untuk produksi ikan per kapitanya masih kosong karena datanya belum kita run ya. Kita juga kayak yang udah dilakukan di langkah-langkah sebelumnya. Oke, setelah sudah sesuai, selanjutnya kita akan membuat time graph juga. Time graph ini juga untuk produksi ikan per kapita. Tapi di sini kita sesuaikan dulu nya ke indikator-indikator yang diberikan juga terlihat jelas. Oke, soalnya kita tarik dulu pengalih time graph kan lebih. Oke, sini time graph-nya sudah dibuat. Selanjutnya kita akan memasukkan faktor ke time graph ini ya. Sini yang kita masukkan yaitu produksi ikan per kapita. Ini kita tarik lagi. Itu bisa terlihat bahwa si produksi ikan per kapita ini udah masuk ke dalam time graph ini. Bisa kita lihat di time graph-nya juga udah ada tulisannya produksi ikan per kapita dan untuk lihat di sini produksi ikan per kapita tiap tahunnya sekian menurun gitu loh. Yang tidak sesuai dengan jumlah penduduk yang kian bertambah. Dan itu uh, ada langkah untuk melakukan perbaikan produksi ikan di sini. Mungkin itu saja yang dapat kami tampilkan tentang simulasi produksi ikan di Gorontalo. Dengan hasil kesimpulan yang bisa kita lihat di sini adalah produksi ikan di Gorontalo di sini tuh setiap tahunnya kian menurun gitu loh. Sementara penduduk di Gorontalo sendiri setiap tahun kian bertambah. Dan dari produksi ikan per kapita ini bisa kita lihat dan kita simpulkan bahwa ya produksi ikan di Gorontalo itu tidak selaras dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Maka dari itu tadi ada faktor-faktor yang mungkin bisa memperbaiki produksi ikan di Gorontalo yaitu dengan modernisasi cara produksi ikan di sana dan menambah produksi di Gorontalo.
Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata atau tindakan yang disengaja maupun tidak sengaja dari kami. Mohon dimaafkan. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.